Pernahkah kamu membayangkan sebuah negeri di mana langit biru seperti tak pernah padam, tempat angin gurun membawa bisikan sejarah, dan kehidupan nomaden yang telah bertahan ribuan tahun masih berjalan hingga hari ini? Inilah Mongolia, tanah sunyi yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Di balik padang rumput yang luas, ada cerita-cerita yang jarang diungkap. Kisah yang hanya terdengar jika kamu mendengarnya dengan hati yang tenang. Jika kamu ingin menyelami dunia penuh misteri seperti ini, tetaplah bersama Waktu Berbisik. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satupun bisikan cerita dari penjuru dunia. Selamat datang di Waktu Berbisik, tempat setiap detik menyimpan rahasia. Mongolia, sebuah negeri luas yang berada di antara Rusia dan Tiongkok. Daratan berangin yang dihiasi gurun, pegunungan, dan padang rumput tanpa akhir. Di sini, langit terasa lebih dekat, bintang tampak lebih terang, dan kehidupan berjalan dengan ritme khas. Ritme yang tidak dimiliki negara manapun di dunia. Meski modernitas terus merambat, Mongolia tetap menjadi rumah terakhir bagi budaya nomaden terbesar di planet ini. Setiap jengkal tanahnya membawa nuansa sejarah yang bergaung dari masa lalu yang megah, terutama dari seorang tokoh yang namanya selalu dikenang sepanjang zaman, Genghis Khan. Dengan luas lebih dari 1,5 juta kilometer persegi dan penduduk sekitar beberapa juta, Mongolia memiliki kepadatan hanya 2 orang per kilometer persegi, salah satu yang terendah di dunia. Ini membuat sebagian besar wilayahnya terasa sunyi, liar, dan terbuka tanpa batas. Kamu bisa berkendara berjam-jam tanpa melihat satupun rumah atau manusia. Keheningan ini menjadi ciri khas Mongolia, sebuah keheningan yang justru terasa megah dan menenangkan. Mongolia adalah tempat lahirnya Genghis Khan, pemimpin yang menyatukan suku-suku nomaden dan membangun kerajaan darat terbesar dalam sejarah manusia. Di Mongolia, ia bukan sekadar tokoh sejarah, tapi simbol identitas nasional. Patung raksasanya setinggi 40 meter berdiri megah di padang rumput Chonjin Boldog seakan mengawasi tanah kelahirannya. Mongolia mempertahankan gaya hidup yang hampir punah di tempat lain, nomaden murni. Mereka hidup di ger, yaitu rumah bundar tahan cuaca yang mudah dibongkar pasang. Mereka berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput lain, mengikuti musim demi memastikan ternak mereka tetap mendapatkan makanan. Dalam era modern seperti sekarang, keberadaan nomaden Mongolia adalah cermin dari budaya yang tak tergoyahkan oleh zaman. Terdapat lebih dari 70 juta hewan ternak di Mongolia, 6 kali lebih banyak dari penduduknya, termasuk domba, kambing, yak, onta Baktria, dan kuda Mongolia. Hubungan antara manusia dan hewan ternak bukan hanya ekonomi, itu adalah jantung kehidupan nomaden. Di Mongolia, kuda bukan hanya hewan, mereka adalah simbol kebebasan. Jumlahnya mendekati jumlah manusia, dan dibandingkan kuda di negara lain, kuda Mongolia lebih kecil namun luar biasa tangguh. Tidak jarang anak berusia 3 hingga 5 tahun sudah mahir menunggang kuda. Bahkan, legenda Genghis Khan tidak bisa dipisahkan dari keberanian pasukan berkuda Mongolia. Ulaanbaatar atau Ube memegang gelar sebagai ibu kota terdingin. Suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius pada musim dingin. Salju dan angin dingin memaksa penduduk mengandalkan pemanas batu bara yang menyebabkan polusi tinggi. Meski begitu, kota ini terus berkembang menjadi pusat ekonomi dan modernitas Mongolia. Ger atau yurt adalah rumah yang hampir tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Keunggulannya, hangat saat suhu minus 40 derajat Celcius, sejuk saat musim panas, mudah dibongkar dan dibangun kembali dalam hitungan jam, dan sangat efisien untuk berpindah-pindah.
desain Ger adalah bukti cerdasnya adaptasi manusia terhadap alam ekstrim. Gurun Gobi adalah salah satu gurun paling unik di dunia. Tidak hanya pasir, Gobi juga terdiri dari tebing batu merah, padang kerikil, pegunungan rendah, serta ngarai yang indah. Yang mengejutkan, banyak fosil dinosaurus, termasuk sarang telur dinosaurus pertama yang ditemukan di dunia, berasal dari Gobi. Salah satu tradisi paling magis Mongolia adalah throat singing atau kome. Penyanyi menghasilkan dua nada sekaligus, suara rendah bergemuruh, dan suara melengking yang misterius. Teknik ini berakar dari hubungan spiritual dengan alam, dipercaya meniru suara angin, sungai, dan roh-roh penjaga padang rumput. Di Mongolia, seorang syaman dianggap dapat berkomunikasi dengan roh leluhur, menyembuhkan penyakit, dan menjaga harmoni alam. Upacara mereka penuh simbolisme. Drum kulit binatang, kostum dengan bulu dan lonceng, trans untuk menghubungkan dunia manusia dan roh. Meski agama Buddha menjadi arus utama, praktik syamanisme tetap hidup kuat di banyak wilayah terpencil. Naadam adalah festival nasional Mongolia yang berakar dari latihan prajurit di masa kekaisaran. Terdiri dari 1. Gulat Mongolia, olahraga tertua di negara ini. 2. Balap kuda, jaraknya puluhan kilometer, pengendaranya biasanya anak kecil. 3. Panahan, memadukan ketenangan dan ketepatan ala prajurit nomaden. Festival ini tidak hanya olahraga, tapi juga perayaan identitas Mongolia. Airak adalah susu kuda yang difermentasi menjadi minuman tradisional. Rasanya asam, segar, dan sedikit beralkohol. Dalam budaya Mongolia, menyajikan airak adalah bentuk penghormatan, tanda persahabatan, dan tradisi turun-temurun. Mongolia dikenal sebagai Land of Eternal Blue Sky karena memiliki lebih dari 250 sampai 260 hari cerah setiap tahun. Minimnya polusi cahaya membuat Mongolia menjadi tempat terbaik untuk melihat bintang, memotret galaksi, dan merasakan suasana malam yang benar-benar sunyi. Begitu meninggalkan Ulaanbaatar, banyak jalan berubah menjadi lintasan padang rumput tanpa tanda. GPS sering tidak berguna. Kamu harus mengandalkan pengalaman lokal. Inilah yang membuat perjalanan di Mongolia terasa seperti ekspedisi ke dunia lain. Meski Ulaanbaatar tumbuh semakin modern, Mongolia tetap mempertahankan identitasnya. Budaya nomaden, tradisi syamanisme, musik kuno, dan gaya hidup yang dekat dengan alam. Mongolia adalah satu dari sedikit negara yang mampu menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kita menyusuri negeri Mongolia. Tanah luas yang dijaga langit biru abadi, tradisi nomaden yang tak pernah padam, dan sejarah megah yang masih bergaung hingga hari ini. Semoga kisah dan fakta yang kita jelajahi barusan mampu membuka wawasan baru, sekaligus menghidupkan rasa ingin tahu terhadap dunia yang begitu besar dan penuh misteri. Jika kamu menyukai konten-konten seperti ini, yang membahas budaya, sejarah, suku-suku unik dan kehidupan dari berbagai penjuru dunia, jangan lupa untuk mendukung channel Waktu Berbisik. Caranya sangat sederhana, namun berarti besar. Tekan tombol like untuk membantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap kisah baru dari kami langsung tiba di berandamu. Dan jika kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu yang juga suka eksplorasi dan misteri dunia. Dukunganmu adalah energi yang membuat Waktu Berbisik terus hidup, terus berkembang, dan terus menyajikan narasi-narasi berkualitas yang menenangkan namun penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah mendengarkan karena setiap detik memiliki cerita. Ini adalah Waktu Berbisik.